Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa izahum muslimun. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Sadaqallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin sidang majelis salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Pada awal saya tadi sudah membacakan atau menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan mengembalikan semua pujian kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta menyampaikan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita harapkan majelis kita pada malam ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak serta para hadirin, utamanya saudara-saudara mahasiswa yang masih hadir karena kebetulan masih belum libur pada kesempatan ini. Pada malam ini saya diberi tema atau judul, yaitu sains dalam peradaban Islam, atau mungkin bisa kita balik, bagaimana peran peradaban Islam pada dunia sains. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan kedua-duanya berjalan seiring. Sains itu berkembang, kemudian peradaban Islam itu juga berubah atau bisa kita sebut juga sebagai berkembang. Pada satu era atau kurun waktu tertentu terdapat titik temu di mana peradaban Islam menyumbangkan begitu banyak kontribusi terhadap sains. Dan kebetulan pada masa-masa itu adalah merupakan masa-masa perkembangan awal sains yang menentukan apa yang terjadi dan kita alami khususnya di dunia sains pada saat ini. Kurun waktu tersebut adalah masa-masa kurang lebih dimulai setelah 100 tahun wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, di mana Bani Umayyah begitu
intensnya mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian kawasan muslim juga perlahan tapi pasti terus berkembang dengan memakai slogan pembebasan. Jadi berkembangnya muslim itu bukanlah sebuah penjajahan, tapi berkembangnya muslim itu adalah pembebasan, di mana kaum muslimin pada saat itu membebaskan masyarakat dari keterbelakangan. Artinya apa? Artinya bahwa pada saat itu bila kita perhatikan peradaban yang ada memang masih sangat terbelakang sekali. Di mana-mana ketidakteraturan merajalela, lalu datanglah Islam sebagai satu kesatuan utuh yang mulai menata bukan hanya sains tapi sekaligus kehidupan bermasyarakat. Khusus dibilang sains, sebenarnya apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh sains kita pada saat itu tidak lain adalah bagaimana membaca Iqra, ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini. Kita ketahui bersama bahwasanya setelah Allah menyatakan bahwa Quran telah disempurnakan, lalu Allah reda Islam sebagai agama kita maksudnya, maka di saat itu juga para ahli, para ulama mulai mengkaji, membaca, mendalami ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran tentu saja menghasilkan tafsiran-tafsiran. Sementara di Quran dijelaskan bahwasanya ada ayat-ayat lain yang dititipkan oleh Allah di alam semesta ini yang harus juga ditafsirkan, dan menafsirkan ayat-ayat yang ada di semesta ini itu haruslah dengan ilmu, harus dengan ilmu. Makanya tadi kalau kita perhatikan pada ayat pertama dikatakan subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, atau dalam bahasa Indonesianya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Ayat ini kalau kita baca sekarang, kalau kita tidak punya pemahaman tafsir yang baik, dia akan hanya menjadi terjemahan saja. Di sisi lain, kalau kita mempunyai kapabilitas keilmuan yang tinggi, membaca ayat ini, maka kita tidak tahu kira-kira apa maksudnya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh para ulama kita pada masa kejayaan Islam itu, mereka mencari titik singgung antara antara tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir ayat-ayat yang ada di alam. Kalau kita perhatikan misalnya kata-kata berpasang-pasangan di sini bisa bermakna banyak sekali. Terbukti sekarang bahwa hampir semua yang kita temukan itu ada pasangannya, dan yang paling terakhir sekali yang kita gunakan yaitu konsep biner itu adalah konsep pasangan, karena kita hanya menggunakan dua jenis saja, yaitu 0 dan 1 dalam berhitung. Jadi sebetulnya semuanya sudah tersebut di sini. Yaitu dikatakan juga di sini bahwa Allah itu menciptakan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Artinya ada rahasia besar dari dalam bumi itu yang keluar, yang harus kita ketahui. Kalau sekarang kita mungkin tidak sampai segitu pertanyaannya, karena kita sudah terlena dengan ilmu-ilmu yang ada. Lalu dikatakan juga bahwa ada yang diciptakan dari diri mereka sendiri, artinya kita. Jadi begitu banyaknya yang hasil dari kita, yang juga sebenarnya akan menghasilkan perkembangan sains yang besar. Dan yang paling harus kita perhatikan adalah yaitu yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa yang tidak mereka ketahui atau yang tidak kita ketahui. Jadi ada banyak ciptaan-ciptaan Allah yang tidak kita ketahui, yang imajiner dulunya, tapi kalau sekarang sudah real, ya. Kalau kita perhatikan
Kita dulu tidak mungkin berkomunikasi melalui pengiriman data dan gelombang lewat udara, sekarang sudah terjadi. Nah, sebetulnya semua itu adalah ciptaan Allah sebenarnya. Cuman karena kita tidak mengetahui dan tidak mendalaminya sehingga kita ketinggalan. Nah, para ahli yang mungkin saya akan mulai dari bidang saya, itu sebenarnya saya orang kimia ya. Satu ahli kimia yang sangat atau dapat bukan kita menyebutkan, tapi dunia menyebutkan bahwa beliau adalah bapak kimia dunia. Ya, yaitu yang terkenal sekali yaitu Jabir ibnu Hayyan. Berhidup antara tahun 1721 sampai 815 Masehi. Jadi kita bisa bayangkan itu adalah pada awal-awal abad ke-9. Beliau telah menyempurnakan atau memperbaiki tradisi-tradisi alkemi. Alkemi itu semacam setengah sihir lah kalau sekarang ya. Dari yang berkembang itu lalu dirapikan sama beliau, lalu disusun metodologi, akhirnya beliau mendapat menyusun apa yang disebut sebagai karena basisnya adalah dari bahasa Arab alkimia itu artinya proses. Jadi beliau itu fokus kepada proses sehingga ilmunya dinamakan ilmu proses atau alkimia diterjemahkan sebagai alchemy dalam bahasa Prancis terus menjadi alkemi dalam bahasa Inggris. Nah, itulah yang dikembangkan oleh Jabir ibnu Hayyan. Salah satu yang terkenal yaitu beliau mengembangkan konsep destilasi yang sampai saat ini berlaku. Kemudian juga beliau mengembangkan dalam bidang kedokteran tentu saja. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu yang kita kenal dengan baik yang namanya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu hidup pada 780 sampai 850 Masehi. Beliaulah pencipta Al-Jabar. Karena kitabnya itu namanya Al-Kitab Al-Mukhtasar Al-Jabr wal Muqabalah. Jadi ini yang menciptakan Al-Jabar. Pertanyaannya adalah kok bisa dia buat Al-Jabar? Ternyata beliau itu mendapat tugas untuk mengukur kemana arah kiblat. Karena kan Islam berkembang sampai ke Eropa dan segala macamnya. Nah, sekarang untuk bisa mengukur arah kiblat, digabungkanlah ilmu-ilmu yang ada selama ini, ilmu falak khususnya dari Jazirah Arab dengan menggunakan bintang. Jadi kalau sekarang orang menggunakan satelit, kalau Khwarizmi ini menggunakan bintang, posisi bintang di atas Ka'bah, kemudian posisi bintang di tempat di mana kita berada diukur. Nah, cara mengukurnya itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sekarang kita sebut sebagai Al-Jabar. Yang sinus, kosinus dan segala macamnya itu muncul dari sini. Itu harus kita akui dan sekarang diakui oleh dunia. Beliau juga yang di awal dari apa yang kita kenal sebagai kamera. Karena beliau membuat buku tentang numerik menjadi dasar-dasar dari kamera. Kemudian kita kenal juga yang mungkin terkenal sekali yaitu Ibnu Sina atau Avicenna, seorang matematikawan dengan hidup tahun 980-1037 dengan bukunya yaitu kitabnya Al-Qanun fi Al-Tib, yaitu kitab-kitab kedokteran atau kitab pengobatan. Buku ini terakhir paling tua maksudnya itu ditemukan di Paris, merupakan satu-satunya buku yang menjadi rujukan kitab kedokteran pada saat itu di Paris. Kitabnya masih disimpan di perpustakaan Paris. Jadi kemudian ada lagi, misalnya kita lihat di sini ada Al-Zahrawi tahun 936 sampai 1013 yang dikenal sebagai Al-Bukasis, ya. Beliau adalah ahli kedokteran, Ibnu Sina tadi kedokteran ya. Ini khusus untuk menemukan teknik jahitan di dalam bedah. Kemudian kita kenal Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, ini yang dikenal sebagai Al-Hazain. Inilah yang mengembangkan optik, teropong dan sebagainya. Ini semua adalah sumbangan Islam dan masih banyak lagi. Alhamdulillah sekarang sudah terbuka, kita bisa cek atau bisa akses ke perpustakaan-perpustakaan besar baik yang di London maupun segala banyak atas jasa baik dari pemerintah Qatar. Itu sudah membeli semua laman-laman tersebut dan kita bisa akses secara bebas nanti. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, perkembangan sains di dalam Islam itu terjadi karena para para ulama pada saat itu membaca alam ini dengan tafsiran-tafsiran Quran.
Jadi dia menafsir alam dengan tafsir Al-Quran, sehingga dia perlukan alat untuk menafsir tersebut. Alat-alat inilah yang sekarang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan. Jadi mengapa kita tertinggal sekarang? Jawabnya memang bisa macam-macam, tapi yang jelas bahwasanya kita mungkin tinggal sedikit yang masih memperhatikan Quran. Kita membaca iya, tapi kita mencoba menelaah Al-Quran itu mungkin masih kurang. Itu sebabnya kita relatif mundur. Ini dari pihak perkembangan ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal dari benua-benua atau jazirah-jazirah Arab. Di tempat kita sendiri ada banyak sekali, seperti beberapa ulama-ulama besar itu semuanya juga membuat kitab-kitab di bidang sains. Baiklah, jadi kalau kita perhatikan lagi seperti tadi ya, saya kira waktunya sudah 10 menit. Jadi saya tidak terjemahkan semua yang 4 ayat tadi ya, tapi intinya bahwa ayat-ayat tersebut itu sebetulnya adalah guidelines bagi kita untuk bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan ke depan. Hadirin yang berbahagia, khususnya para mahasiswa yang saya hormati, masih banyak lahan bagi kita untuk berpartisipasi dalam ilmu pengetahuan ini. Tapi sekali lagi, tentu saja apa yang kita lakukan haruslah berbasis kepada Al-Quran. Jadi kita berpikir haruslah diintegrasikan dengan berzikir, karena pembuka pintu ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu semuanya datang dari Allah. Melalui apa? Ada yang melalui guru, ada yang melalui buku maupun sarana-sarana pendidikan yang lainnya. Dan yang paling penting adalah kita harus niatkan bahwasanya kita membaca Al-Quran itu untuk mampu menerjemah, membaca ayat-ayat yang bukan ayat di Quran tapi ayat yang ada di alam ini. Kan Allah sudah mengatakan itu di Luqman 27. Kalau seandainya semua ayat Allah itu dituliskan, ya itu nggak akan seluruh pohon itu dipakai sebagai pena, seluruh samudra dipakai sebagai tinta, ditambah lagi sebanyak itu, nggak akan bisa menuliskan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu banyaknya ayat-ayat yang sebar yang ada di sekeliling kita. Marilah sekarang kita coba sama-sama membaca ayat tersebut dengan tafsirnya, dan kita singgungkan dengan ayat-ayat Al-Quran juga dengan tafsirnya. Insyaallah ke depan kita akan ikut memberikan kontribusi kepada dunia sains. Silap dan salah saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.